kalau secara analisis, secara matematis, jadi sebenarnya dalam riset itu dari sebuah masalah ya yang ada di perusahaan, dari sebuah bagan tadi, input tadi, itu kita bisa terjemahkan secara matematis. Itu intinya. Ya, kita narasi, bukan narasi lagi ya, kita terjemahkan ya. Jadi narasi itu narasi kan masalah ya. Ini loh kita punya ini bla 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 bla. Nah, kita terjemahkan dalam bahasa matematis. Nah, ketika bahasa matematis berarti kan angka, gitu kan? Analisisnya kan angka, kita hitung. Nah, makanya di situ menggunakan metode. Nah, nanti kita akan belajar berbagai macam metode. Tapi sebenarnya kalau kita bicara riset itu secara mendalam metodenya banyak. Nanti di akhir saya tunjukkan. Nah, tetapi karena kita melihatnya hanya untuk kebutuhan pendekatan manajemen, ya pengambilan keputusan, maka nanti ada kita pilih aja beberapa metode yang memang sering ya dipakai dan itu paling simpel untuk bisa menunjang kebijakan atau keputusan manajemen kayak gitu ya. Nah, kalau ini tentang apa namanya definisi ya. Kalau definisi saya rasa kalian bisa baca sendiri ya. Definisi pada intinya sama. Bagaimana kita riset operasi ini kita menganalisis dengan metode yang ada ya. Kita bisa menentukan metode mana yang cocok nantinya untuk sebuah masalah atau untuk mendukung apa itu keputusan manajemen itu ya secara matematis seperti itu. Nah, makanya di sini dikatakan riset itu sebagai ilmu dan seni, ya seperti manajemen lah ya. Kenapa dikatakan sebagai ilmu? Karena nanti di dalam riset operasional itu memang ada beberapa teknik-teknik yang nanti kita pelajari. Dari metode yang ada di dalam riset operasional itu menggunakan teknik-teknik dan juga menggunakan bahasa matematis ya. Secara mendalam lagi sebenarnya bisa menggunakan logaritma ya, logaritma sampai ke logaritma, tapi bahasa ekonometrika, tapi kita tidak sampai di situ karena kita hanya mempelajari metode karena dasar ya, metode yang simple dan itu memang sering digunakan dan bisa menunjang manajemen seperti itu. Nah, terus di sini juga bisa dikatakan riset operasi itu sebagai seni. Nah, kalau kalian mungkin sudah pernah dengar manajemen itu seni. Seni itu apa sih? Gaya gitu kan. Gaya. Terus perhitungan, analisis seseorang itu pasti berbeda. Ya. Kenapa? Karena itu ada skill di situ ya. Skill maksudnya adalah bagaimana melihat ya. Analisis itu analisnya itu bagaimana melihat kondisi. Karena kan kita menerjemahkan kondisi yang ada dalam perusahaan, masalah yang ada di perusahaan dalam bahasa matematis itu tadi. Dan ketika hasilnya pilihan gitu kan, pilihan mana yang dipilih, nah itu di situ ada seninya ya. Kenapa kok pilih ini? Kenapa kok pilih hasil ini? Nah, itu pasti ada alasannya dan itu yang bisa kita perkuat untuk dukungan kebijakan dalam manajemen seperti itu. Nah, ini ya, jadi nanti di dalam riset itu mulai dari pendefinisian masalah gitu ya, terus menganalisis dalam bahasa matematisnya, terus kita carikan solusi. Ya, solusi itu berarti dalam apa itu dari matematisnya kita buat metode, kita hitung secara metode analisis tadi sampai akhirnya ketemu solusinya seperti itu. Nah ini, sebenarnya kalau kita bicara riset operasional, ya secara detail dan real, itu tekniknya secara utuh seperti ini. Mulai dari observasi. Observasi itu berarti di dalam sebuah perusahaan itu kan ada kondisi ya yang kita pengen riset gitu kan. Nah kondisi itu kita lihat secara menyeluruh ya dari semua lini sampai kita bisa mendefinisikan masalah tersebut. Sampai dari mendefinisikan masalah itu kita bahasakan matematis, konstruksi model tadi ya. Nah, sampai kita buat di situ analisis ke metode, model dari riset operasionalnya. Terus kita sampai juga pada hasil analisis itu memberikan solusi ya untuk dilaksanakan oleh tim manajemen ya, manajer dalam pengambilan keputusan seperti itu. Nah ini masih teori, kita mungkin minggu depan lah kita sudah mulai ngitung ya.
Nah, ini riset operasional itu berhubungan dengan optimalisasi ya. Bagaimana penggunaan sumber daya yang ada, tadi kan input itu tadi secara optimal ya, dengan biaya yang rendah. Nah, ini kata kuncinya di situ. Penggunaan sumber yang dimiliki perusahaan secara optimal dengan menggunakan biaya yang paling rendah untuk menghasilkan laba profit yang paling tinggi. Prinsipnya di dalam manajemen kan seperti itu ya, prinsipnya perusahaan untuk mencari laba kan harapannya seperti itu. Nah, sekarang kita bagaimana melakukan perhitungan risetnya, nah secara matematisnya itu tadi seperti itu. Nah, ini contohnya gambaran. Kalau tadi kan hanya itu loh pengertiannya riset, intinya efisien, intinya pengoptimalisasian dengan biaya rendah, dengan laba tinggi kan gitu ya. Nah, sekarang sebenarnya contohnya kayak apa sih? Nah, ini gambaran umum ya, belum kita mengarah pada kasus perusahaan ya. Contohnya, misal nih, contoh yang pertama, ada berapa jalur darat yang bisa dilalui dari Jakarta ke Jogja, ya? Dan manakah jalur yang paling optimal kalau dilihat dari segi jarak, segi waktu, dan juga segi biaya? Nah, berarti kan pilihannya banyak nih. Nah, kita bisa hitung semua pilihan itu. Misalkan jalurnya ada 3, ya, jalurnya ada 3 dari Jakarta ke Jogja, ya, jalur A, B, C, D. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, mana yang paling efektif? Pak, berarti kan kita cari jarak yang paling pendek, gitu kan? Jarak yang paling dekat. Nah, biasanya kan orang carinya seperti itu. Nah, sekarang berarti kan ini hubungannya dengan waktu, dengan biaya, kan gitu, ya. Nah, dari 3 pilihan ini kita tetapkan mana yang paling efektif dan efisien tadi. Misalkan saya pilihannya ternyata jatuh di pilihan ketiga, jalur ketiga. Kalau dilihat dari segi jarak paling dekat, dari segi waktu paling cepat, dari segi biaya paling sedikit. Nah, tetapi ketika keputusan dari hasil riset operasional ini bahwa pilihannya adalah jatuh di pilihan ketiga, nah ketika kita sampaikan kepada tim manajemen itu bagaimana? Apakah juga sesuai? Ya, nah itu kan seni di situ. Oh ternyata enggak. Loh, kenapa? Karena kalau kita pilih jalur 3, nah berarti ada beberapa lokasi yang kita lewati, misalkan. Hal ini juga terkait sama pemasaran, promosi. Nah, itu berarti kan ada masalah lagi. Berarti mana jalur yang jalur yang cocok kan gitu. Nah, berarti kita analisis lagi. Jadi gambarnya seperti itu. Ketika kita sudah menganalisis satu, ternyata ada kendala lain. Nah, dari kendala lain itu kita riset lagi. Nah, seperti itu gambarannya. Atau contoh yang kedua, pembuatan kaleng untuk menyimpan makanan. Berapa ukuran kaleng yang paling cocok gitu kan? Diameternya berapa, ukurannya berapa, agar volume tertentu membutuhkan bahan seminim mungkin. Enaknya kalau bikin karet itu enaknya teko plastik, teko aluminium, teko apa? Kan gitu. Oh, teko plastik aja paling murah. Oke, kalau paling murah dari plastik. Sekarang bagaimana dengan resikonya? Oh, nek kayak plastik itu gampang jebol, misalkan. Ya, tapi kan biayanya paling rendah. Nah, berarti kan walaupun paling rendah, tapi kan nggak aman. Nah, hal-hal yang seperti itu kita analisis. Ya, tetapi ini kan hanya contoh umum. Ya, tetapi kalau nanti kasus kita itu adalah lebih membahasakan kasus itu dalam bahasa matematis. Kita hitung metodenya. Jadi ibaratnya gini, saya itu paling kasus lebih tinggi lagi ya, lebih mengarah pada perusahaan. Contoh gini, perusahaan sari roti. Kalau kalian tahu perusahaan sari roti itu punya cabangnya, dia produksinya itu di Pasuruan. Di Pasuruan itu ada yang namanya PIR, ya, apa itu namanya? Kawasan industri lah ya di situ. Itu tempat produksi. Nah, sekarang misal ternyata sari roti itu kan sekarang sudah peminatnya banyak di mana-mana. Nah, ternyata dia juga pengen promosi pemasarannya sampai di Sumatera, luar Jawa.
berarti kan lebih jauh. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dengan produk sari roti itu kan ada masa expired? Gak mungkin kalau saya kepingin sekalang produksi nanti sore harus sudah sampai Sumatera. Ya, walaupun mungkin ada lah caranya langsung kirim dan lain sebagainya. Tetapi kan itu juga biayanya tinggi. Nah, sekarang pilihannya bagaimana? Kita tetap produksi di Jawa, tadi di Pasuruan itu, untuk tetap menutupi kebutuhan produk di luar Jawa di Sumatera, atau kita buka cabang di sana. Ya, Sari Roti itu punya tempat produksi lagi kalau nggak salah di Kalimantan. Kalimantan apa mana pokoknya luar Jawa di sana. Nah, atau itu pilihannya. Nah, itu kan dua pilihan yang tidak serta-merta wis langsung buka cabang aja di sana. Kalau kita bicara langsung buka cabang di sana, buka produksi baru di Kalimantan misalkan gitu ya, berarti kan ada biaya di situ. Bikin perusahaan baru, gitu kan, SDM baru, modal baru, dan lain sebagainya. Atau pilihannya ya kita kirim aja dari Jawa ke sana. Berarti kalau dari Jawa ke sana, maksimal butuh waktu pengiriman berapa lama? 2 hari misalkan. Nggak bisa. Kalau sekarang kirim besok sampai nggak bisa. Apalagi kalau ternyata sari rotinya itu dia mau sebar di berbagai desa pelosok. Weh, butuh waktu lagi. Gitu kan? Padahal sari roti itu mek tahan anggap aja seminggu gitu kan. Kan habis di jalan. Nah, jadi model-model masalah seperti itu yang nanti kita analisis. Ya, kita analisis. Berarti apa? Kalau buka cabang baru biayanya berapa? Ya, kalau kita kirim dari Jawa biayanya berapa? Tahan lamanya bagaimana? Nah, pilihan mana yang bisa kita sampaikan pada manajemen? Ini loh enaknya. Nah, keputusan manajemen itu ketika memilih, oke, enaknya kirim dari Jawa, oke, enaknya kita buka lagi di Kalimantan. Nah, itu harus ada risetnya. Itulah yang kita pelajari. Tuh, seperti itu ya. Nah, atau contoh ketiga ini contoh yang umum, tapi kalau sudah mengarah contoh model-model soalnya nanti kasusnya ya dalam riset operasional itu contohnya sari roti tadi misalkan seperti itu ya. Nah, ini riset operasi dalam optimasi industri. Nah, biasanya dalam contohnya seperti apa? Penentuan jumlah produk yang dibuat berdasarkan bahan baku yang tersedia. Kalian pernah belajar LIFO, FIFO? Masih ingat? LIFO, FIFO. Kayaknya dulu kalian pernah kuliah apa ya? Golongan ini gitu. Anggaran apa ya? Kalau nggak salah ya. Nah, ada LIFO, FIFO, PA kan ada ya. Nah, jadi kita lihat dari jumlah produk yang akan dihasilkan berdasarkan bahan baku yang tersedia. Bahan baku itu harusnya yang mana dulu yang dipakai? Jelas yang paling yang duluan masuk di perusahaan kan gitu, duluan masuk di bagian produksi kan harus dihabiskan dulu. Nah, kayak gitu kan. Nah, itu kan juga harus dianalisis ketahanan produk itu berapa lama. Contoh deh kayak kemarin. Misal nih di tahun 2019 kita sudah rencanakan tahun 2020 kita belum tahu kalau ada pandemi. Ya kan? Oke, kita stok nih bahan baku di awal tahun. Begitu stok awal tahun, dia sudah punya prediksi kan, udah punya tren kan, planningnya dalam setahun itu produksi kapan saja berapa jumlahnya, di mana bulan-bulan dia produksinya tinggi kan gitu. Ya, nah ternyata Maret ada pandemi. Apa yang terjadi? Terus mendingan kita nggak usah produksi daripada barang kita nggak terjual. Nah kan kayak gitu. Ternyata SDM-nya banyak yang harus dirumahkan. Nah, berarti kita harus bikin keputusan apa dengan kondisi yang nggak pasti seperti itu. Nah, itu pun juga harus kita analisis. Salah satunya itu. Ya, ternyata kita punya bahan nih yang gampang bau gitu kan ya, gampang apa jenenge expired misalkan. Nah, bagaimana berarti solusinya? Nah, itu perlu kita lakukan riset operasi. Alokasi beban kerja untuk mesin dan manusia.
Nah, ini juga biasanya 1000 piece itu kita produksi selama 1 minggu. Tapi karena ada permintaan 1.500 untuk 3 hari harus jadi. Nah, berarti di situ ada alokasi lebih untuk mesin, untuk manusia. Bisa nggak kita tutupi 3 hari harus memproduksi lebih banyak, gitu kan ya, dengan jumlah SDM kita tetap dan mesin kita tetap. Apa yang harus dilakukan? Nambah orang, nambah mesin. Ingat, ketika kita mau nambah orang, nambah mesin, itu ada biaya. Padahal prinsipnya tadi apa? Cari yang paling efektif, cari yang paling efisien. Nah, hal-hal yang seperti itu, masalah yang seperti itulah yang nanti kita lakukan analisis di dalam riset. Ya. Terus pendistribusian produk dari sumber ke tujuan. Nah, ini sering paling banyak terjadi. Ya, penentuan rute. Penentuan rute itu maksudnya adalah gini, ya kayak sari roti tadi ya. Misalkan produknya itu produksinya di Pasuruan. Dia pengen menyebar di seluruh kota di Jawa Timur. Sekarang pertanyaannya, rute mana kayak yang paling efektif? Ya semua kota dilalui, Bu. Oke, semua kota di Pasuruan, semua kota di Jawa Timur dilalui. Tapi kan jangan lupa, produk tadi kan ada expired-nya tuh, kayak sari roti. Ya. Terus, tapi jangan lupa juga, ternyata dari distributor kita sudah ada panggilan. Ini produknya sudah banyak yang cari nih. Enaknya kita lewat mana dulu? Misalkan harus ke Blitar dulu, atau harus lewat Jombang dulu. Nah, itu kan pilihan. Nah, penentuan-penentuan seperti itu, ya, penentuan-penentuan seperti itulah yang kita lakukan analisis. Salah satunya dengan riset operasi. Ya, makasih ya. Oke, nah ini penerapan yang lain. Sebentar, penerapan yang lain. Ini ya, penerapan riset operasional. Jadi tidak hanya bidang produksi, pemasaran saja, di berbagai bidang. Di keseharian pun juga, saya yakin kalian juga ada risetnya secara tidak langsung, ya kan? Enaknya saya 1 bulan ini di rumah ngapain ya? Saya sudah semester 6 nih misalkan. Nah, kalau coba sih 1 bulan pertama. 1 bulan pertama kemarin saya nggak ngapa-ngapain nih di rumah. Hasilnya apa? Hasilnya saya nggak dapat apa-apa, ya kan? Nggak nambah ilmu, nggak nambah pengalaman. Enaknya bulan depan saya ngapain? 1 bulan ke depan. Nah, itu riset sebenarnya. Ya. Nah, ini penerapan yang lain, bidang akuntansi, keuangan, bagaimana menentukan kelayakan kredit, alokasi modalnya, efektivitas akuntansi biayanya. Nah, bidang pemasaran, tadi contoh-contoh yang saya sebutkan itu, ramalan penjualan, terus penetapan lokasi gudang, macam-macam ya. Nah, ini contoh-contohnya yang nanti kita bisa lakukan dalam riset. Ini bidang produksi, ya. Kalian nanti bisa baca sendiri satu-satu. Gimana sih nentukan jam mesin, ya. Terus apalagi meminimalkan persediaan, ya kan? Kalau bisa itu tidak terlalu banyak inventorinya, ya, persediaannya. Tapi cepat muter, nah kayak gitu. Terus bagaimana ini di Departemen Penyediaan Bahan Baku, ya, laju pengiriman bahan, batasan penyimpanan. Nah, ini terkait dengan waktu tadi ya. Waktu produk itu cepat basi enggaknya. Nah, itu kan karena memang kaitannya dengan itu ya. Nah, ini model-modelnya. Ini yang nanti kita lebih pelajari. Jadi kenapa kok harus pakai model dalam riset? Ya, karena itu memang penyederhanaan dari kasus yang terjadi, kondisi yang ada ya. Terus menunjukkan apa reaksi sebab akibatnya bagaimana. Nah, itu analisisnya ya. Terus alasan pembentukan model. Nah, dari model itu kan kita bisa menentukan variabel yang paling penting mana, yang menonjol mana. Nah, itu yang lebih didulukan tidak, ya kan? Nah, untuk mencari apa? Untuk mencari pilihan ya. Untuk memperoleh pilihan mana alternatif yang paling efektif tadi ya, sesuai prinsipnya tadi. Nah, ini penyederhanaan model itu linearitas, terus biar nggak terlalu banyak variabel atau kendalanya, jadi kita lebih persingkat. Nah, itu ya.
Terus biar nggak ada tujuan ganda. Nah, jadi kadang itu ada kasus yang lah kalau kayak gini jadinya gini, kayak gini jadinya gini. Nah, itu hal-hal yang kayak gitu tuh perlu nanti kita bahasakan dalam matematisnya. Ya, di situ fungsinya riset. Jadi intinya kita nanti analisis lah ya, gitu. Nah, ini prinsipnya kalian nanti yang pada intinya gini. Nanti itu kan metode yang kita pelajari banyak. Nah, makanya dikatakan tadi, ketika kita melakukan riset itu ada seninya di situ. Jadi tim riset itu bisa terserah lah ya, terserah menentukan mana metode yang paling cocok. Ya. Nah, tugas saya nanti itu mengenalkan semua metode. Kilo metode iki caranya kayak gini, kelebihan kekurangannya ini. Biasanya cocoknya untuk kasus-kasus seperti ini. Metode ini sama halnya, kelebihan kekurangan cocoknya untuk ini. Nah, sekarang bagaimana kalian setelah mengetahui metode semua itu, kalian bisa menentukan mana sih metode yang paling cocok kalau ada kondisi seperti ini, kondisi seperti ini. Gitu ya. Nah, makanya sebenarnya kalau kita bicara metode itu banyak. Ya, di dalam riset itu banyak. Dan rata-rata semuanya sampai ke ekonometrika. Nah, karena kita tidak sampai di situ, ya, kita apa itu memang tujuan kita tidak untuk pembelajaran ekonometrika, itu pembahasan sendiri itu, nggak cukup 1 semester itu ya. Nah, makanya kita lebih pada dasar perhitungan dan dari perhitungan itu apakah sudah cukup menunjang keputusan manajemen seperti itu ya. Nah, intinya prinsip ini seperti itu. Jadi kita cari metode yang paling simpel, paling efektif ya, terus mudah dipahami, dan itu juga mampu memberikan alasan pada manajemen bahwa iki loh hasil risetnya yang sesuai gitu dengan metode ini ya, hasilnya seperti ini. Kalau pilihan yang ini ya kan, pilihan seperti tadi pilihannya ada 3. Kalau milih A berarti apa yang harus plus minusnya apa? B itu apa, C itu apa? Dan yang paling efektif yang mana? Oh, pilihan C. Oke, dengan alasan ini. Nah, itu. Jadi solusinya sampai di situ nanti. Nah, ini macam-macamnya yang saya sampaikan tadi. Kalau kalian lumayan ini kan ada berapa? 8 tambah 7 ya, 15 tambah 4, 19 tambah 3, 22 metode. Padahal biasanya satu metode itu 1 kali pertemuan, ya. Apalagi kalau kita daring, wah nggak maksimal juga kan gitu ya. Paling tidak kalian juga pelajari dulu, ya, cari tahu dulu model metode linear itu apa. Nah, jadi paling nggak ketika kelas ini kalian sudah agak siap gitu kan ya, daripada blast gitu kan. Nah, dari sekian metode ini nanti nggak semua, ya. Biasanya ini program linear matematis ini ya paling banyak dipakai. Terus yang probability ini beberapa nanti saya ambil. Sama jaringan ini juga persediaan ini nanti kita bisa sebenarnya kalian sudah pelajari itu di mata kuliah lain ya. Permintaan pasti tidak pasti, LIFO itu sudah ya. Nah, kalau jaringan, nah arus jaringan tadi kayak tadi alur pendistribusian kayak gitu, analisisnya bagaimana, PERT itu juga nanti kita pelajari ya. Nah, jadi tidak semuanya kita pelajari, tapi paling tidak mana yang metode kalian bisa pahami untuk menunjang itu tadi manajemennya ya. Nah, ini keterangannya, kalian bisa baca sendiri. Jadi perbedaan dari masing-masing model itu seperti apa. Nah, kalau kalian sudah pahami ini, nanti kalian enak menentukan dari sebuah kasus gitu ya, masalah yang ada, enaknya saya pakai metode yang mana ya? Nah, kayak gitu ya. Nah, bentar. Nah, ini contoh permasalahan. Ini tadi sebenarnya sudah sempat saya sampaikan ya. Seperti biaya pemasaran, kita pasti cari yang paling murah gitu kan, paling minim, paling sedikit. Nah, terus rencana produksi ya, mungkin terkait dengan bahan baku. Nah, bahan bakunya ngambilnya dari kota A, produksinya di kota B. Nah, itu kan juga harus dianalisis, enaknya bagaimana. Nah, terus transportasi ya, nah, antrian ya, atau yang terakhir ini, pert ini ya.
kelemahan. Nah, sebenarnya kalau kita bicara riset namanya juga analisis ya. Pasti sebenarnya itu hal yang sulit ya. Sulit, dikatakan sulit itu kan dari masalah ya, masalah kondisi kita matematiskan. Gitu kan, kita misalkan. Nah, kebanyakan dimisalkan. Mungkin kalian dulu pernah ikut saya matematika ekonomi kan biasanya gitu. Ada kasus dikit-dikit Bu Yuli disuruh misalkan ya memang itu cara paling mudah ya dari narasi kita matematiskan. Terus jika suatu organisme mempunyai beberapa tujuan yang bertentangan, nah, maka akan mengakibatkan terjadinya suboptimum, yaitu suatu kondisi yang tidak dapat diselesaikan ya. Jadi biasanya gini, terjadi itu hasil riset ya, ketika disampaikan di manajemen nggak bisa terima. Kenapa? Karena manajemen punya pandangan lain. Loh, kalau hasil risetnya seperti itu, nah kalau hasil riset itu kan sebenarnya berdasarkan metode. Tapi kalau manajemen kan biasanya kondisi. Kalau pakai pilihan itu nanti seperti ini. Nah, biasanya ada tidak match-nya di situ. Ya, nah itu yang kita bisa berikan solusinya bagaimana. Nah, seperti itu. Tapi paling tidak ketika seorang manajer itu tahulah ya, tahu. Oh, kalau dari riset itu bagaimana solusinya dan secara real kalau kita lihat kondisi itu memang cocok enggak riset ini, hasil riset ini kita implementasikan kayak gitu. It's 19 hours. Ya. Oke, sudah itu. Bentar saya close dulu. Nah, tugasnya tuh kan gara-gara Panji tadi lupa aku tugasnya apa. Tugasnya adalah kalian coba pelajari tentang program linear. Ya, kalian cari tahu tuh dalam riset operasional itu program linear itu seperti apa. Ya. Nah, minggu depan paling enggak kalian sudah konsep program linear itu seperti ini. Nah, ketika saya menjelaskan, nah kalian paling enggak lumayan lah ya, langsung syukur-syukur kalau kalian, Bu, saya sudah enggak perlu dijelasin, Bu. Langsung kasus saja. Ya, guyu Evelyn, ya. Janganlah, Bu, gitu kan ya. Oke. Tuh. Oke, terima kasih. Kita ketemu hari Selasa ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.